Udah di-recap belum? Tandanya kalau udah apa ya? Oh, oke, oke. Yuk. Ayo, bro. Aduh. Oke. Eh, Selamat malam teman-teman. Kita dari kelompok 4 akan membahas tentang marketing to millennial, marketing 4.0, customer stratification and purchase intention. Journal of Business Research volume 122, karya Elsevier Q1, disusun oleh Dani Ahmad Sadewa, kemudian ada saya sendiri dan ada Surti Nurhidayati. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak integrasi keempat dimensi marketing 4.0 terhadap kepuasan pelanggan dan niat beli. Studi ini sangat penting karena tidak ada studi sebelumnya yang secara empiris menganalisis integrasi model ini. Oleh karena itu, studi ini berfungsi sebagai dasar untuk pertanyaan ilmiah di masa mendatang dalam domain ini. Selanjutnya, ada kontribusi penelitian. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dalam berbagai cara. Yang pertama, studi ini mengeksplorasi pemasaran kehidupan nyata dalam ekonomi digital dan menyediakan portal keefektifan pemasaran di dunia digital. Yang kedua, studi ini melanjutkan eksplorasi tentang bauran pemasaran yang tepat untuk menjangkau segmen pelanggan baru. Selanjutnya, ada hipotesis. Dalam artikel ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, identitas merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Hipotesis yang kedua, citra merek memiliki hubungan positif dengan niat pembeli. Lalu yang ketiga, integritas merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, interaksi merek memiliki hubungan positif dengan niat pembeli. Next. Saya adalah model konseptual. Kepuasan pelanggan adalah variabel terikat dan identitas merek, citra merek, integritas merek, dan interaksi merek adalah variabel bebas. Dalam persamaan kedua, niat beli adalah variabel terikat dan identitas merek, citra merek, integritas merek, dan interaksi merek adalah variabel bebas. Dalam persamaan ketiga dan terakhir, niat beli adalah variabel dependen dan kepuasan pelanggan adalah variabel independen. Jadi singkatnya, analisis jalur tunggal dikembangkan untuk memvisualisasi hasil analisis dengan cara yang sederhana. Nah, pengukuran variabel itu kita bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah dengan menguji hubungan antara 4 dimensi pemasaran 4.0 dan kepuasan pelanggan. Studi ini menemukan bahwa identitas merek dan citra merek memiliki hubungan yang paling kuat dan signifikan, positif, dengan kepuasan pelanggan. Sedangkan integritas merek dan interaksi merek tidak signifikan. Integritas merek memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan interaksi merek memiliki pengaruh sedang yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dalam tahap kedua, eh, dalam tahap kedua, menguji hubungan antara 4 dimensi pemasaran 4.0 dan niat beli, identitas merek dan citra merek memiliki hubungan yang paling kuat dan signifikan dengan niat pembeli. Sedangkan integritas merek dan integritas interaksi merek tidak signifikan. Integritas merek berpengaruh positif sedang terhadap niat beli, sedangkan interaksi merek praktis tidak berpengaruh terhadap niat beli. Kurangnya hubungan yang signifikan antara interaksi merek dan niat pembeli cukup mengejutkan, terutama mengingat tingginya tingkat interaksi responden potensial. Dan terakhir, tahap ketiga, yaitu mengukur dampak kepuasan pelanggan terhadap niat beli dan sangat signifikan yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berhubungan positif dengan niat membeli. Hipotesis ini sangat didukung yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berhubungan erat dengan dan tampaknya penting dalam meningkatkan pelanggan niat membeli. Selanjutnya pengambilan stempel akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengambilan sampel. Sampel termasuk pelanggan yang terlibat dalam transaksi real estate prospektif di India Utara. Sebagian besar pelanggan dalam sampel berasal dari Gen Z dan lahir setelah liberalisasi. Semua responden tergolong milenial.
Mayoritas responden berpendidikan tinggi dan bekerja di IT dan industri terkait layanan lainnya. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara atau survei percobaan awal dilakukan secara langsung dan online untuk memverifikasi bahwa secara umum peserta memahami semua elemen kerangka konseptual. Survei yang disetujui dan diverifikasi dilakukan secara online. Penelitian ini menerima tingkat respon yang baik sebesar 63% dari balasan survei yang dapat digunakan, atau 508 respon yang dapat digunakan dari 800 permintaan. Next. Selanjutnya adalah analisis data. Di analisis data ini kita akan lihat conceptual framework. Bisa dilihat pada gambar di sini. Selanjutnya akan saya dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Next. Yang pertama yaitu hubungan antara identitas merek dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh identitas merek. Konsumen individu sering menggunakan merek identitas sebagai cara untuk menunjukkan identitas individu. Oleh karena itu, identitas merek berperan besar dalam meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Identitas merek yang unik merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan pada saat kebenaran. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, makalah ini berhipotesis bahwa hipotesis 1A, identitas merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Lalu yang selanjutnya yaitu hubungan antara identitas merek dan niat beli. Banyak faktor yang mempengaruhi niat membeli, namun identitas merek umumnya dianggap penting di antara faktor-faktor ini karena memberikan hubungan antara pelanggan dan pemasar. Berbagai aspek identitas merek memiliki efek langsung pada niat perilaku konsumen. Pada pergantian abad, pemasar menyadari pentingnya identitas merek dan sekarang melakukan upaya yang berbeda dan jelas untuk mengembangkan identitas guna menangkap preferensi konsumen, penggunaan, dan keputusan pembelian. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, makalah ini mengusulkan hubungan berikut antara identitas merek dan niat beli, yaitu identitas merek memiliki hubungan positif dengan niat membeli. Selanjutnya yaitu hubungan antara citra merek dan kepuasan pelanggan. Mirip dengan hubungan antara identitas merek dan niat membeli, citra merek yang dibangun dengan baik dapat mendorong kepuasan pelanggan yang positif. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa citra merek sesuai dengan peningkatan konsumen, kepuasan pelanggan, dan rujukan produk konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan berikut antara citra merek dan kepuasan pelanggan, yaitu citra merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu hubungan antara citra merek dan niat membeli. Seperti yang diramalkan di atas, pengaruh citra merek terhadap niat membeli juga sangat penting. Hubungan ini memberikan asosiasi unik dengan pelanggan yang sangat penting untuk retensi serta meningkatkan niat membeli. Keunikan merek didorong oleh gambar yang diproyeksikan dan ini sangat penting dalam pasar kompetitif di mana perusahaan menjual produk atau layanan serupa. Dengan demikian, makalah ini mengusulkan hubungan berikut antara citra merek dan niat membeli, yaitu citra merek memiliki hubungan positif dengan niat membeli. Hubungan antara integritas merek dan kepuasan pelanggan. Integritas merek adalah elemen ketiga dalam perangka pemasar 4.0 dan itu mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan cara yang sama seperti dua elemen sebelumnya. Integritas merek sangat penting karena konsumen mengharapkan merek memenuhi janjinya. Janji suatu merek menentukan ekspektasi untuk merek tersebut dan jika suatu merek gagal memenuhi konsumen dengan harapan konsekuensi negatif yang serius dapat terjadi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dapat dibangun dan meningkatkan tingkat integritas merek yang dirasakan. Dan oleh karena itu, artikel ini menyatakan bahwa integritas merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Hubungan antara integritas merek dan niat membeli. Sebuah merek harus memenuhi nilai-nilai yang dirasakan oleh dan komitmen merek jika memenuhi janji-janji ini. Maka niat membeli akan ditingkatkan. Untuk dampak positif yang konsisten pada niat membeli, merek harus memenuhi janji mereka. Dan jika mereka dapat memberikan tingkat integritas di atas seperti apa yang mereka janjikan, mereka bahkan dapat menikmati tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan yang lebih kuat.
Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara integritas merek dan kepuasan pelanggan, antara integritas merek dan niat membeli sebagai berikut. Integritas merek memiliki hubungan positif dengan niat membeli. Selanjutnya, hubungan antara integritas merek dan kepuasan pelanggan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya, ketiga elemen sebelumnya dari model marketing 3.0 yang asli, identitas, gambar, dan integritas dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan secara positif. Tetapi hubungan ini berkembang di era digital. Di era digital, interaksi merek, pelanggan, pengalaman dengan merek memainkan peran penting untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan hubungan antara pelanggan dan merek. Oleh karena itu, makalah ini menyarankan bahwa hubungan antara interaksi merek dan kepuasan pelanggan sebagai berikut, yaitu interaksi merek memiliki hubungan positif dengan kepuasan pelanggan. Hubungan antara interaksi merek dan niat membeli. Begitu merek terlibat dengan konsumen, niat membeli konsumen mulai terbentuk, dan mereka dapat mempengaruhi konsumen dengan lebih baik. Perilaku dan keputusan pembelian. Dimasukkannya interaksi merek dalam model marketing 4.0 menjadi penting karena maraknya web Atlantik seiring dengan keberadaan Internet of Things dan telah membuat interaksi merek dengan konsumen secara real-time dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa hubungan antara interaksi merek dan niat beli adalah sebagai berikut, yaitu interaksi merek memiliki hubungan positif dengan niat membeli. Lalu hubungan antara kepuasan pelanggan dan niat beli. Keempat, komponen pemasar 4.0 terkait erat dengan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya mempengaruhi niat beli. Kepuasan pelanggan telah menjadi konstruksi penting dalam pemasaran, meskipun sering dibahas, tidak ada pengukuran tunggal yang diterima untuk kepuasan pelanggan. Singkatnya, jika nilai yang dirasakan melebihi biaya pembelian, maka konsumen akan merasa puas dan cenderung melakukan pembelian-pembelian selanjutnya. Sebaliknya, jika nilai yang dirasakan gagal memenuhi atau melebihi konsumen biaya, maka konsumen tidak akan puas dan menentukan untuk tidak akan melakukan pembelian selanjutnya. Akibatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan dan niat membeli ialah sebagai berikut, yaitu kepuasan pelanggan memiliki hubungan positif dengan niat membeli. Selanjutnya ada temuan. Konsisten dengan hubungan yang diprediksi, identitas merek ditemukan sebagai faktor terkuat yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pembeli. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang melaporkan hubungan serupa. Ketika identitas merek diukur melalui analisis papan nama, kecanggihan, dan reputasi, kecanggihan dianggap paling penting bagi milenial. Hal ini menandakan bahwa generasi milenial sadar akan industri dan penawarannya. Citra merek juga memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pelanggan dan niat beli. Selanjutnya ada keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama ada keterbatasan. Secara metodologis, penelitian ini dibatasi pada pengambilan sampel klaster geografis versus kemampuan untuk melakukan studi berskala lebih besar yang memeriksa seluruh India. Luasnya India secara geografis dan populasi bijaksana membuat studi nasional yang lengkap tidak praktis. Lalu selanjutnya, survei membutuhkan data yang dilaporkan sendiri dalam jumlah yang signifikan. Meskipun tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa penilaian responden tidak jujur, ada kemungkinan penilaian mereka terkadang tidak akurat. Lebih lanjut, penelitian ini hanya menemukan dukungan untuk beberapa hipotesis tersebut, dan beberapa dari temuan tersebut berlawanan dengan intuisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi studi ini menyajikan salah satu analisis empiris pertama pemasaran 4.0 dan membuka pintu ke banyak peluang penelitian di masa depan. Peluang termasuk menganalisis lebih lanjut, nuansa, dan temuan kontra-intuitif yang disajikan di sini. Kebutuhan untuk mengeksplorasi konteks baru berbeda dan berkembang, termasuk geografi dan industri baru, dan kebutuhan untuk terus memeriksa penggunaan teknologi yang tidak sesuai oleh pembeli dan juga penjual.
Selain itu, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi pentingnya sampel demografi dan industri terkait dengan pengaruh pemasaran 4.0. Sampel berdasarkan dari industri tertentu, real estate, dan pasar berkembang India, dan faktor-faktor ini mungkin memiliki aspek kontekstual dan budaya yang unik dan dari penelitian sebelumnya. Akibatnya, meskipun studi ini menawarkan wawasan unik kepada akademisi tentang penerapan marketing 4.0 yang lebih luas, menggunakan sampel baru milenial dalam industri yang sedang berkembang di ekonomi yang sedang berkembang mungkin juga menyajikan menyajikan beberapa hasil yang tidak terduga. Dan terakhir, ini sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.